untuk menyampaikan arahnya. Kami persilakan. Sudah. Izin Pak Ainun, Pak Menko masih ada di ruangan sebentar. Mohon maaf, mungkin bisa dilanjut dengan Bapak Menteri yang lain dulu. Terima kasih Pak. Oh baik. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, karena Bapak Menko masih ada di ruang lain, maka kami persilahkan untuk selanjutnya lebih dulu menyampaikan paparannya atau menyampaikan arahnya Bapak Doni Monardo selaku Kepala BNPB dan Ketua Satgas Nasional untuk menyampaikan arahnya. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini izinkan kami menjelaskan dan melaporkan tentang rencana memulai kegiatan sekolah pada zona selain hijau. Yang dipilih adalah zona kuning. Sebagaimana yang telah kami laporkan pada Bapak Presiden, bahwa kita melihat Indonesia tidak bisa pada satu sisi. Karena Indonesia memiliki rentang luas yang sangat panjang. Dari Sabang sampai Merauke, lebih dari 5.000 km. Dari utara, dari Miangas ke sampai Pulau Rute, itu 2.000 meter. Ada lebih dari 17.000 pulau. 514 kabupaten kota. Nah, ternyata, Bapak Ibu sekalian, setelah memasuki bulan kelima, maka kita bisa melihat tidak semua wilayah nasional kita memiliki risiko yang sama. Artinya, ada daerah kabupaten kota yang risikonya tinggi, ada daerah kabupaten kota yang risikonya sedang, risiko rendah, dan tidak terdampak. Sampai hari ini ada 35 kabupaten kota. Sedangkan terdapat 51 kabupaten kota yang tidak ada kasus baru, angka kematiannya selama 1 bulan 0, dan angka sembuhnya telah mencapai 100%. Nah, untuk daerah yang zona hijau, tidak ada kasus baru dan tidak terdampak, ini sudah dimulai kegiatan belajar mengajar tatap muka secara langsung. Tetapi menurut penjelasan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu sebelumnya, maka kita bisa melihat tidak semua daerah yang telah diberikan kesempatan untuk memulai kegiatan belajar tatap muka itu mau melakukannya. Dan ini sudah menjadi kebijakan dari pemerintah pusat bahwa kesempatan diberikan pada daerah zona hijau, namun keputusan untuk melakukan kegiatan belajar tatap muka kembali kepada pengelola sekolah, yaitu para guru, yang mana nanti dibimbing oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ada di daerah. Termasuk partisipasi dari para orang tua. Sehingga ketika sekolah ini dimulai, maka segala risiko yang mungkin akan terjadi telah diperhitungkan. Artinya harus seminimal mungkin adanya risiko. Sehingga setiap sekolah yang memulai kegiatan diawali dengan prakondisi. Juga dilakukan simulasi-simulasi, termasuk kebutuhan-kebutuhan alat pendukung untuk mengurangi risiko, termasuk sosialisasi tentang penggunaan masker, jaga jarak, tersedianya alat hand sanitizer, cuci tangan, tersedia sabun, dan seluruh alat pendukung lainnya untuk bisa mengurangi risiko.
Kemudian kalau kita lihat peta hari ini, per tanggal 2 Agustus, maka ada 163 zona kuning yang kiranya nanti ini akan bisa dilakukan kegiatan belajar tatap muka. Tetapi sesuai dengan kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Menteri mungkin nanti akan bisa menjelaskan secara detail, polanya hampir sama dengan zona hijau. Artinya keputusan untuk memulai sekolah atau belajar tatap muka juga dikembalikan kepada daerah, para bupati, para wali kota, dan juga gubernur. Karena para pejabat itulah yang paling tahu situasi di daerah masing-masing. Di luar hal ini, beberapa daerah telah mencoba melakukan kegiatan belajar tatap muka dalam hal prakondisi dan juga simulasi. Kita sudah melihat daerah-daerah yang memulai ternyata tidak mudah juga. Ada sekelompok orang tua murid yang ternyata juga belum mengizinkan anaknya untuk mengikuti kegiatan belajar tatap muka. Walaupun sebagian dari orang tua murid mengharapkan kegiatan belajar tatap muka ini bisa berlangsung dengan baik. Oleh karenanya, pertemuan hari ini menjadi sangat penting agar masyarakat bisa mendapatkan informasi yang lebih aktual dari para pejabat di tingkat pusat, sehingga nantinya diharapkan seluruh pengambil kebijakan di daerah mampu melakukan berbagai macam tahapan, mulai dari sosialisasi, melibatkan seluruh komponen yang ada, termasuk tokoh-tokoh yang ada di daerah, juga para ulama, juga budayawan, dan tokoh-tokoh baik formal maupun non-formal lainnya. Sehingga program-program yang diberikan kepada daerah untuk dimulai itu betul-betul bisa efektif. Selama wabah ini masih ada, dan selama badan-badan dunia belum mencabut status kedaruratan kesehatan tentang COVID, maka seluruh risikonya pasti ada. Dan tentunya hal ini harus menjadi pertimbangan kita semua. Memilih tetap mengikuti pelajaran dengan metode virtual juga punya masalah, memulai kegiatan juga dengan metode tatap muka juga punya masalah. Oleh karenanya, kedua persoalan ini harus mampu kita carikan solusi terbaik, sehingga anak-anak kita harus aman dalam mengikuti kegiatan, tetapi juga anak-anak kita tetap mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelajaran. Termasuk juga sejumlah orang tua yang menyampaikan kepada kami bagaimana sulitnya mengurus anak yang mereka juga bekerja sehari-hari, dan juga kebetulan mungkin putra-putrinya lebih dari 1-2 orang, sehingga mengalami persoalan-persoalan yang juga tidak mudah. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi seperti sekarang ini, kita tidak perlu saling menyalahkan. Apapun kebijakan yang kita lakukan, pasti akan ada risikonya. Ini adalah status darurat kebencanaan di bidang kesehatan, dan semua masalah terjadi di seluruh bagian di dunia. Tidak ada negara satupun yang betul-betul terbebas dari masalah COVID ini. Oleh karenanya, kesempatan ini juga merupakan peluang bagi kita semua untuk bekerja sama, untuk bertukar pikiran, untuk saling mengisi dan melengkapi, sehingga seluruh persoalan yang ada di tiap-tiap daerah bisa kita temukan solusi terbaik. Pendidikan penting, tetapi kesehatan bagi anak-anak juga sangat penting. Kita harus bisa menjamin semuanya anak-anak selamat, tetapi juga tetap mendapatkan pengetahuan dan pelajaran dengan wajar, dengan baik, sehingga seluruh harapan dari masyarakat dapat terpenuhi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Legend Doni Munardo, Kepala BNPB selaku Ketua Satgas Nasional yang telah memberikan arahan dan paparannya.